Bab 1098. Letak masalah di mana? Kamu sedang memerintahkanku. Erikin menoleh dengan tiba-tiba. Tatapan dinginnya membuat hati Hudson Chang menjadi dingin. Dia memiliki intuisi bahwa jika dia sombong seperti Iblis Su, maka Erikin tidak keberatan mengajar dirinya sendiri. Dipukul tanpa alasan di depan semua orang. Hudson Chang memang tidak memiliki minat seperti itu. Meskipun dia merasa bahwa dirinya lebih kuat dari Iblis Su dan tidak akan dikalahkan oleh Erikin. Tapi, jika bertarung juga tidak ada gunanya bagi dirinya. Setidaknya untuk saat ini, mereka masih membutuhkan Erikin untuk menanggung serangan kekuatan. Tentu saja tidak. Tapi, semua orang dalam perahu yang sama. Mengapa membuat masalah tidak terselesaikan dan menyakiti kedamaianmu? Aku juga hanya membujuk kalian berdua. Hudson Chang tersenyum. Haha, aku tidak seharusnya membuat masalah menjadi tidak terselesaikan. Erikin mencibir, lalu ketika orang tua ini menyakiti aku dengan kabut hitam, mengapa aku tidak melihat kamu untuk membujuk aku? Hudson Chang tampak kaku dan sedikit terdiam. Dia tidak peduli jika dia menyakiti kedamaiannya, jadi mengapa aku harus peduli? Dengan mengatakan itu, Erikin menginjaknya dan langsung mematahkan lengan Iblis Su. Ah! Iblis Su kembali berteriak kesakitan. Iblis Su, apa yang masih kamu pegang? Sudah sampai seperti ini, kamu sudah harus minta maaf. Hudson Chang mengingatkannya dengan suara rendah dan dengan keringat di dahinya. Junior, ini salah aku. Sebelumnya, aku dibuat bingung dengan keterampilan sihir. Aku bersedia untuk meminta maaf. Iblis Su berbaring di tanah memohon dengan keringat dingin di sekujur tubuhnya dan dengan kesakitan. Hanya menggunakan mulut untuk meminta maaf. Erikin mencibir. Kakinya sedikit ditekan, seolah dia bisa menginjak tangannya yang lain kapan saja. Semua harta karun di tubuhku, semuanya direbut oleh Sekte Wen Dao. Ini adalah keterampilan sihir aku, sebagai sedikit permintaan maaf. Wajah Iblis Su memerah karena malu dan marah. Diri sendiri adalah iblis tua yang terhormat. Malah dikalahkan di tangan Erikin dan masih dipermalukan olehnya di depan umum. Namun, dia tidak berani terus bertindak jagoan. Dia bisa melihat bahwa Erikin benar-benar tidak peduli dengan hidup dan matinya. Erikin menyingkirkan kerohanian yang dikirim oleh Iblis Su dengan menendang lawannya. Keluar, aku beri kamu kesempatan terakhir. Iblis Su bangun karena malu, tetapi dia tidak berani mengatakan apa-apa tentang kejadian itu. Dia menundukkan kepalanya dan menemukan mayat yang darahnya belum mengering, dan bergegas menelannya dengan cepat. Erikin hanya tidak membiarkan dia menelan mayat. Meskipun orang mati ini terasa tidak enak, tapi dia tidak apa-apa. Dalam waktu singkat, Iblis Su menelan puluhan mayat berturut-turut. Lengan yang patah tidak hanya pulih, tetapi juga kabut hitam yang ditembus oleh Erikin pulih. Keterampilan sihir ini memiliki efek penyembuhan yang luar biasa. Erikin memperhatikan adegan ini, hatinya tergerak sedikit. Erikin membereskan Iblis Su. Bahkan jika tahanan mempunyai cara pikir tentang sihir, mereka juga tidak berani melakukan kesalahan lagi. Dengan hanya satu batang dupa, setiap orang mulai duduk bersila dan mendapatkan kembali kultivasi mereka. Erikin juga menemukan lokasi dan mulai menyerap Reiki. Dia tahu dengan jelas bahwa menduduki gunung belakang ini sekarang hanyalah langkah awal untuk keluar dari masalah. Setelah beberapa saat, dia akan keluar dan menghadapi orang-orang Sekte Wen Dao yang merupakan waktu untuk menentukan hidup dan mati. Pada saat yang sama, Sekte Wen Dao berada di Gunung Yue Huang yang berada 300 mil. Banyak orang berpengalaman di Sekte Wen Dao yang sedang berkonsentrasi melawan gelombang monster. Debu dari tengah gunung naik ke langit, seperti naga yang berguling. Mata iblis monster memerah dan dengan cepat melewati pegunungan dan mengaum ke arah kerumunan. Bunuh!
Para orang berpengalaman berteriak dan mengeluarkan senjata mereka satu demi satu. Membuat formasi yang berkeliling, langsung terbuka. Senjata spiritual yang tak terhitung jumlahnya melonjak ke langit. Di bawah pengaturan Sekte Wendao, iblis monster itu jatuh secara langsung, tanpa memberikan mereka ancaman sekecil pun. Penatua Sun, kamu lihat, kami Sekte Wendao benar-benar makin jaya. Menghadapi gelombang monster yang kecil itu, sama sekali tidak bermasalah apapun. Di gunung, sekelompok tetua menyaksikan pertempuran, dan salah satu dari mereka tersenyum. Cendro Sun juga menyaksikan orang berpengalaman itu membunuh iblis monster. Tapi situasinya jelas-jelas sangat bagus, tapi alisnya semakin dalam. Penatua Sun, tapi apa masalah yang kamu temukan? Para kroni di sekitarnya tidak bisa tidak bertanya-tanya. Kalian tidak sadar, kali ini gelombang monster agak sedikit aneh. Cendro Sun berbicara. Aneh? Maksudmu? Orang kepercayaan ini terkejut. Gelombang monster, tidak seharusnya seperti ini. Cendro Sun menatap ke bawah, matanya berkedip lebih cepat. Ini adalah naluri, tetapi untuk sementara, dia tidak dapat menemukan sumber masalahnya. Ada banyak orang iblis monster dan mereka memiliki kekuatan yang cukup, jadi apa masalahnya? Bukankah Dennis memprediksi hari ini, Sekte Wendao akan ada malapetaka? Gelombang monster kebetulan menyerang, seharusnya tidak ada masalah. Sekte lain berkata dengan heran. Itulah letak masalahnya. Hati Cendro Sun tergerak dengan keras, ekspresinya berubah sedikit setelah dia melihat mata merah dari iblis monster. Dalam tatapan kaget orang lain, sosoknya berkedip-kedip, dan ia jatuh ke dalam gelombang monster. Mengaum. Melihat seorang kultivator biasa yang berani menghalangi jalan, rombongan binatang itu meraung dan menghampiri Cendro Sun. Cendro Sun memberikan suara rendah. Seluruh tubuhnya penuh tekanan. Fase keilahian yang besar dan aura yang penuh meledak. Di tengah suara gemuruh, iblis monster berlutut dengan pincang. Kemudian, dengan tangannya yang besar, dia menangkap salah satu iblis monster yang sebesar gunung. Raung. Tanduk iblis monster tertangkap. Dia tiba-tiba meraung. Namun di tangan Cendro Sun, fase keilahian iblis monster ini tampak seperti mainan dan tidak ada perlawanan. Pandangan mata iblis monster ini tidak biasa. Tetua dipenuhi fase keilahian. Selama mereka tidak bodoh, mereka tidak akan memilih untuk berurusan dengan aku, tetapi harus menghindarinya. Kecuali kalau menusuk. Mata Cendro Sun sedikit menyipit, dan dia menusuk dengan pedang, menyebabkan darah menyembur keluar dari leher iblis monster dan darahnya tersebar di seluruh langit. Cendro Sun berlumuran darah, dia menjilat bau darah, dan raut wajahnya berubah tiba-tiba. Tetua, ada apa? Beberapa kroni jatuh pada saat yang sama dan muncul di sekitarnya. Darah iblis monster ini mempunyai masalah. Mereka adalah kabut kekacauan monster-monster yang membingungkan, iblis monster. Mereka datang ke sini bukan karena gelombang monster, tetapi karena iblis monster yang gila, didorong orang ke sini. Cendro Sun berkata dengan raut wajah seperti besi. Apa artinya ini? Para kroni itu tercengang. Maksud sesepuh, ada orang yang mengira sudah menciptakan gelombang monster, orang ini mau berbuat apa? Dennis Pu berkata bahwa hari ini di Sekte Wendao ada masalah. Jika tidak karena gelombang monster, karena apa lagi? Sesepuh lainnya berkata dengan gugup. Ini yang paling merepotkan. Hari ini Sekte Wendao mengalami masalah. Jika letak masalah tidak berada di gelombang monster, maka bisa di mana? Suara Cendro Sun terdengar dingin, tiba-tiba ia terbang. Tatapannya melintasi kehampaan dan jatuh ke dalam Sekte Wendao. Kami semua ditarik ke dalam Gunung Yue Huang. Sekte Wendao di sana harus dijaga karena kosong. Tidak mungkin. Kepala sekte ada di dalam sekte,
Ada orang yang berani membuat masalah di sana. Seorang tetua terkejut. Namun, Cendrosun dengan cepat membuat berita yang mengejutkan semua orang. Kepala sekte sama sekali tidak ada di dalam sekte. Dia dan putra suci pergi ke tempat lain. Beritahu semua sesepuh, segera lepaskan gelombang monster. Kembali kepada sekte Wendao, aku khawatir terjadi sesuatu pada sekte. Cendrosun berteriak dengan keras. Semua kroni dikejutkan oleh berita itu. Sekte Wendao sudah berdiri tegak di dunia tersembunyi selama ribuan tahun. Tidak ada yang berani memprovokasi. Itu juga membuat mereka merasa bahwa sekte Wendao sangat aman dan tidak ada yang berani menyentuhnya. Mungkinkah hari ini ada seseorang yang berbalik dan berani menyerang sekte Wendao? Bersambung. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan nantikan kisah episode selanjutnya hanya di Novel Story. Salam.